Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Nama T.A. Khalid kembali menjadi buah bibir, namun kali ini bukan karena sikap politiknya terkait revisi Undang-Undang Pokok Agraria atau advokasi korban banjir. Ia diperbincangkan karena dilaporkan ke Polres Lok Sumawe oleh Sofyan M. Diah berusia 60 tahun, warga kota Lok Sumawe terkait dugaan penjualan tanah negara. Langkah hukum ini tidak muncul tiba-tiba. Sofyan mengaku tidak pernah menyangka tanah yang ia beli seharga 421 juta dari T.A. Khalid justru berujung persoalan hukum. Awalnya, Sofyan percaya penuh. Maklum, penjualnya bukan orang sembarangan. T.A. Khalid adalah anggota DPR RI dari Dapil Aceh II dan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Aceh. Transaksi dilakukan secara formal dan rapi. Dibuat akta jual beli atau AJB dengan nomor AJB 30-MD-8-2019 di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Objek tanah tercatat seluas 1.053 meter persegi berlokasi di Desa Utunkot, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Masalah baru muncul 2 tahun kemudian, tepatnya 14 Januari 2021. Saat itu, Sofyan mengajukan pendaftaran sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Lok Sumawe. Alih-alih mendapat sertifikat, permohonannya ditolak mentah-mentah. Alasannya tegas, menurut BPN tanah tersebut bukan tanah milik perorangan, melainkan berada di kawasan badan sungai, resapan air, dan jalur hijau. Objek tanah berada di kawasan lindung. Ujar Sofyan menirukan penjelasan pejabat BPN saat temu pers di sebuah kafe di Lok Sumawe Rabu 14 Januari 2026. Penolakan ini memunculkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin tanah negara bisa diperjualbelikan dan bahkan dilengkapi akta notaris? BPN Lok Sumawe kemudian melakukan pengukuran lapangan menggunakan peralatan teknis. Hasilnya menguatkan temuan awal. Lokasi tanah termasuk dalam kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Kanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang RT/RW Kota Lok Sumawe 2012 hingga 2032 yang menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan resapan air sungai. Artinya, sejak awal tanah itu tidak boleh dimiliki secara privat, apalagi dipindah tangankan. Dalam hukum agraria, kawasan seperti ini termasuk public domain yang berada di bawah penguasaan negara. Namun faktanya, tanah tersebut pernah berpindah tangan dan bahkan memiliki akta jual beli. T.A. Khalid membantah tudingan penipuan, seperti dikutip dari rakyataceh.net edisi 14 Januari 2026, ia menyatakan tanah tersebut dibelinya sejak tahun 2006 seluas sekitar 3.000 meter persegi dan sebagian sekitar 1.000 meter dijual kepada Sofyan. Ia mengaku memiliki AJB nomor 15-MD-2006 sebagai dasar kepemilikannya. Menurutnya, jika tanah itu disebut tanah negara, mengapa di sekitarnya justru telah terbit sertifikat hak milik? T.A. Khalid juga menegaskan tidak berniat menipu. Ia menyebut persoalan ini sempat disepakati damai, bahkan ia mengaku pernah berniat menuntut balik karena dituduh menjual tanah negara. Permintaan pengembalian uang hingga 2 miliar rupiah disebutnya tidak masuk akal. Namun bantahan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika tanah itu dikuasai sejak 2006, mengapa tidak pernah bersertifikat? Dan mengapa status kawasan sungai baru dipersoalkan ketika didaftarkan ke BPN? Dalam sistem pertanahan Indonesia, akta jual beli bukti kepemilikan tertinggi. Tanpa sertifikat, klaim kepemilikan selalu terbuka untuk diuji terlebih jika objek tanah berada di kawasan lindung. Merasa dirugikan, Sofyan akhirnya melapor ke Polres Lok Sumawe. Dan laporan tersebut terregistrasi dengan STPL nomor STPL 3-11-res.33-25 dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak atas tanah negara. Dalam laporan ini, perkara yang semula bernuansa perdata meningkat menjadi dugaan pidana. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Sofyan juga telah melayangkan somasi resmi dan menuntut pengembalian uang serta ganti rugi. Secara hukum agraria, kasus ini menegaskan satu prinsip penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, negara memegang hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah-tanah tertentu seperti badan sungai, sepadan sungai, dan kawasan resapan air tidak dapat dialihkan kepada perorangan. AJB hanya membuktikan perbuatan hukum jual beli, bukan bukti atas hak tanah. Bukti hak tertinggi adalah sertifikat yang diterbitkan BPN melalui proses pendaftaran, pengukuran, dan pengujian tata ruang. Dalam kasus ini, justru pada tahap itulah persoalan terbongkar. Karena tanah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tanah hak, maka berlaku asas memo dat quod non habet. Seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang tidak ia miliki. Konsekuensinya sangat serius.
AJB tersebut berpotensi batal demi hukum dan uang yang diterima penjual dapat dikualifikasikan sebagai kerugian pembeli. Kasus ini juga membuka pertanyaan tentang peran PPAT yang secara normatif wajib memastikan objek tanah bukan tanah negara dan tidak berada di kawasan terlarang. Namun, dalam praktik, verifikasi sering sekali hanya bersifat administratif. Lebih dari sekedar sengketa tanah, perkara ini menyentuh integritas pejabat publik dan rapuhnya tata kelola agraria. Satu akta bermasalah bisa jadi pintu masuk perubahan tanah publik menjadi komoditas pribadi. Dan pada akhirnya, kasus Desa Utunkot ini mengingatkan satu hal mendasar. Tanah negara tidak bisa dijual meski dibungkus akta jual beli. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.